Halo Bapak Ibu semua, semangat pagi. Kami adalah kelompok 3 PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan ke-15. Perkenalkan, nama saya Niketu Trisnadewi, asal dari Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya bertugas di UPTD SD Inpres bertingkat Kelapa 51. Perkenalkan, anggota kelompok yang lainnya adalah Niputu Ika Ayu Widianti SAG, Yasinta Pratiwi SPD, Muhammad Zainuddin SPDI, Supriyadi Srota Dharma SPD, Sulistiawati SOS. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Bamarudianto MPD serta Bapak Ibu Panitia DDK Denpasar. Terima kasih yang tak terhingga atas ilmu dan wawasannya yang telah diberikan kepada kami. Semoga ilmu yang kami dapatkan ini dapat berguna bagi anak bangsa ke depannya. Semoga kami dapat menerapkan ilmu ini dalam metode pembelajaran yang kami lakukan di sekolah kami. Bapak Ibu yang saya hormati, pembelajaran sinkronus dan asinkronus, pembelajaran ini dilaksanakan saat ini bukan hanya karena perkembangan teknologi, akan tetapi pembelajaran ini kita lakukan karena adanya wabah COVID-19 yang menuntut kita untuk lebih kreatif dalam merancang proses pembelajaran di satuan pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya karena pembelajaran ini dilakukan online dan offline yang saat ini populer dengan sebutan pembelajaran dalam jaringan atau daring dan pembelajaran luar jaringan atau luring, yang mana Bapak Ibu yang saya hormati, situasi ini yang mengharuskan kita untuk merancang serta melakukan pemetaan kompetisi dasar dan indikator pencapaian kompetensi agar tujuan pembelajaran yang kita harapkan tercapai. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Sekarang kita akan membahas kompetensi dasar dan indikator. Tujuan dari pemetaan kompetensi dan indikator yaitu menganalisis keterkaitan antara kompetensi dasar, indikator, dan model pembelajaran. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu apa itu kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar adalah kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Selanjutnya, apa itu indikator? Di dalam perencanaan pembelajaran, indikator ini disebut sebagai indikator pencapaian kompetensi atau disebut dengan IPK. Indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Berikutnya, apa saja ketentuan perumusan indikator? Yang pertama,
indikator dirumuskan dari KD. Yang kedua, menggunakan kata kerja operasional. Yang ketiga, dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Yang kelima, hanya mengandung satu tindakan. Yang keenam, memperhatikan karakteristik pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Jadi, indikator ini merupakan rumusan kemampuan yang harus dilakukan peserta didik untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar. Adapun fungsi IPK yaitu pertama, mengembangkan materi pembelajaran. Yang kedua, mendesain kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, melaksanakan penilaian hasil belajar. Adapun klasifikasi indikator yaitu yang pertama, indikator kunci. Perlu ditekankan, indikator kunci ini wajib dirumuskan dari KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dirumuskan setara dengan kata kerja KD. Yang kedua yaitu indikator pendukung. Ini disesuaikan dengan kemampuan peserta didik jika dibutuhkan. IPK ini sebagai prasyarat ke IPK kunci. Yang ketiga adalah indikator pengayaan. Indikator ini tidak harus boleh ada karena tingkat kompetensinya melebihi dari tingkat kompetensi minimal yang dituntut dari rumusan KD. Setelah kita mengetahui fungsi IPK dan perumusan IPK, selanjutnya kita masuk pada IPK apa yang termasuk dalam IPK HOTS. Jadi, dalam pengklasifikasian level kognitif, yaitu yang pertama, level pertama itu pengetahuan dan pemahaman, level kedua yaitu tentang aplikasi, dan level ketiga yaitu adalah penalaran. Jadi, IPK HOTS ini adalah IPK yang berada di level ketiga, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan memaparkan bagaimana kita memetakan kompetensi dasar ke IPK dalam pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Saya ambil di kelas 2 semester 1. Untuk yang pertama kita lakukan adalah menentukan target pada KD. Ya, di sini dapat dilihat saya mulai dari KD sikap spiritual, di mana KD sikap spiritualnya berbunyi menerima konsep Atma sebagai sumber hidup bagi makhluk hidup. Targetnya adalah menghayati konsep Atma sebagai sumber hidup bagi makhluk hidup. Itu mencakup targetnya itu adalah A3. Untuk KD sikap sosial, perilaku jujur antar sesama manusia, bahwa kita bersumber pada Atma. Targetnya adalah membangun sikap jujur antar sesama manusia, yaitu masuk di A4. Berikutnya adalah target dari KD pengetahuan, yaitu memahami Atma sebagai sumber hidup bagi manusia. Targetnya adalah menganalisis atau C4 Atma yang ada pada makhluk hidup. Untuk KD keterampilannya mengilustrasikan Atma sebagai sumber hidup bagi makhluk hidup, dan targetnya adalah menyajikan cerita tentang Atma sebagai sumber hidup bagi makhluk hidup. Nah, Bapak Ibu, setelah kita menentukan target pada KD, maka kita masuk dalam analisis KD. Saya mulai dari KD sikap spiritual.
Di sini tingkat kompetensi dimensi sikapnya adalah konseptual. Proses berpikirnya adalah mematuhi. A1 menunjukkan, A2 mensyukuri, A3 menghayati, A3 dan membiasakan, A5. Dengan materi dan submaterinya yaitu atma sebagai sumber hidup bagi makhluk hidup. IPK penunjangnya yaitu yang pertama, mematuhi sikap bakti terhadap Sang Yang Widi melalui taat melaksanakan ibadah. Yang kedua, menunjukkan sikap taat berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Dan yang ketiga, mensyukuri kesempatan lahir sebagai manusia. IPK kunci yang dapat saya buat yaitu menghayati konsep atma sebagai sumber hidup bagi makhluk hidup dan merupakan A3. Saya juga membuat IPK pengayaan dapat saya ambil yaitu membiasakan sikap taat dan berdoa sebelum maupun sesudah berkegiatan. Selanjutnya untuk analisis KD di KD sikap sosial, perilaku jujur antar sesama manusia bahwa kita bersumber dari atma. IPK penunjang yang dapat saya ambil yaitu 1. Mengamalkan sikap jujur dan percaya diri sebagai upaya peningkatan kualitas hidup. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama dalam melaksanakan tugas. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan. IPK kuncinya adalah membangun sikap jujur antar sesama manusia, masuk di A4. Dan IPK pengayaannya adalah membiasakan sikap jujur antar sesama manusia, itu masuk di A5. Kita masuk di analisis KD pengetahuan, memahami atma sebagai sumber hidup bagi makhluk hidup. Bapak Ibu dapat lihat di sini. Ya, ini IPK penunjangnya ada 6. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian atma. Yang kedua, menunjukkan contoh makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang keempat, menyebutkan atma pada manusia, hewan, dan tumbuhan. 5. Menjelaskan fungsi atma pada makhluk hidup. 6. Menunjukkan sifat atma. Ya, IPK kunci yang dapat saya buat adalah menganalisis atma yang ada pada makhluk hidup dan ini masuk di C4. Sedangkan IPK pengayaannya adalah membedakan 12 sifat atma yang masuk di C5. Yang terakhir adalah analisis KD keterampilan. Dapat Bapak Ibu lihat, mengilustrasikan atma sebagai sumber hidup bagi makhluk hidup. Dan IPK penunjang yang dapat saya ambil adalah menyalin pengertian atma sebagai sumber hidup bagi makhluk hidup. Sedangkan IPK kuncinya adalah menyajikan cerita tentang atma sebagai sumber hidup bagi makhluk hidup. Karena ini di kelas 2 itu masuk P3, jadi anak-anak menyajikan cerita atau bisa jadi bercerita tentang atma sebagai sumber hidup bagi makhluk hidup. Kemudian yang berikutnya adalah perumusan kegiatan pembelajaran berdasarkan model pembelajaran. Tujuan di sini adalah dengan discovery learning, pendekatan TIPEC, metode sinkronus, tatap muka atau online, dan asinkronus atau offline, juga teknik Mentimeter, peserta didik mampu menganalisis atma sebagai sumber hidup bagi makhluk hidup dengan mengedepankan rasa tanggung jawab, peduli, disiplin, serta penuh dengan rasa syukur.
Bapak Ibu yang saya hormati, analisis pemetaan KD dan perumusan IPK jenjang MTS mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 yang saya sendiri sebagai guru di sana, Muhammad Zainuddin, pada Satuan Kerja MTS Al-Ma'arif NU Kamarul Huda Pembun. Bapak Ibu yang saya hormati, analisis KD dan perumusan IPK ini di jenjang MTS kelas 7. Yang pertama, KD pengetahuan yang pada awal kemarin, video kemarin pertama banyak kami diberikan masukan oleh Bapak Bambang Rudianto, maka kami dalam hal ini mengubah sedikit KD pengetahuannya, yang mana pada KD pengetahuan kami pakai 3.6 memahami nilai-nilai akidah Islam. Kemudian tingkat kompetensi KD dalam hal ini ada yang konseptual, kemudian faktual dan prosedural. Bapak Ibu yang saya hormati, proses berpikir dalam dimensi pengetahuan ini kami mengangkat yang pertama menjelaskan, kemudian mengidentifikasi, yang ketiga menghubungkan, dan yang keempat menganalisis. Bapak Ibu, tentu dalam hal ini tadi di awal sudah saya sampaikan, materi dan submateri yang kami angkat adalah akidah Islam. Kemudian ada sub materinya pengertian akidah Islam, kemudian dalil-dalil tentang akidah Islam dan dasar-dasar akidah Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, IPK penunjang yang kami coba angkat di sini yang pertama menjelaskan pengertian akidah Islam. Kemudian yang kedua mengidentifikasi dalil-dalil tentang akidah Islam. Dan yang ketiga menggali dasar-dasar dan tujuan pembelajaran akidah Islam. Dan yang keempat, Bapak Ibu, menghubungkan hubungan unsur-unsur akidah Islam, diantaranya iman, Islam, dan ihsan. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk IPK kunci kami coba untuk mengangkat yang kelima, menyajikan fakta tentang kebenaran kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan untuk IPK pengayaan kami tidak pakai Bapak Ibu. Dan selanjutnya di KD keterampilan, tadi di KD pengetahuan dan di KD keterampilan juga kami mencoba memperbaiki apa yang sudah kemarin dikupas habis oleh Bapak pembimbing kita, Bapak Dr. Andes Bambang Rudianto. KD keterampilan yang kami angkat yang pertama 4.1, yang mana KD keterampilan ini menyajikan fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam. Kemudian tingkat kompetensi KD yang KD keterampilan ini adalah faktual Bapak Ibu, karena kami berharap nanti dalam proses selanjutnya dan langkahnya kami minta untuk ditampilkan bagaimana kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian proses berpikir dari dimensi keterampilan ini adalah menyajikan Bapak Ibu. Kemudian IPK penunjang yang kami ambil, IPK penunjangnya ada 2 IPK penunjang Bapak Ibu yang kami coba majukan di sini. Pertama, menerapkan perilaku sesuai dengan akidah Islam. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap sesuai dengan ajaran akidah Islam. Dan IPK kunci masih menyajikan fakta tentang kebenaran kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tetap di IPK di IPK pengayaan kami tidak memakai IPK pengayaan Bapak Ibu. Dan dari apa yang pemetaan ini kami berharap
Sehingga tujuan pembelajaran yang kami harapkan adalah pertama, siswa dapat menghayati nilai-nilai akidah Islam. Kemudian yang kedua, siswa dapat menampilkan perilaku seperti orang yang mengimani akidah Islam dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, siswa dapat memahami dalil dan dasar serta tujuan mempelajari akidah Islam. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan hubungan unsur-unsur akidah Islam yang sudah kami sebutkan tadi, iman, Islam, dan ihsan. Kemudian yang terakhir, harapan dari pemetaan itu siswa dapat menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam secara lugas. Dari apa yang sudah kita pelajari bersama dan pemaparan materi dari teman-teman tadi, kita semua menyadari bahwa tahapan pemetaan kompetensi dasar menuju indikator pencapaian kompetensi adalah tahapan yang sangat penting. Kita semua sebagai pendidik merujuk pada tujuan pendidikan nasional Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yaitu berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, selalu berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional ini sudah mencerminkan 3 domain, yaitu afektif, psikomotorik, dan kognitif. Dan sebagai warga bangsa yang tentunya merasa beruntung, secara normatif pembangunan pendidikan telah menyeimbangkan 3 domain tersebut. Halo Bapak Ibu yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi terkait dengan penyusunan pemetaan KI dan KD, keterkaitannya dengan Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Nah, pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 dijelaskan tujuan pendidikan nasional. Nah, di undang-undang ini sudah dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional harus berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ini juga dijelaskan arti pendidikan. Nah, di Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ini pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kenapa pemetaan KI dan KD ini sangat penting sekali untuk Bapak Ibu guru lakukan? Karena pemetaan ini bertujuan untuk menganalisis tingkat berpikir siswa yang digunakan dalam SK dan KD tersebut. Nah, mungkin sekian dari saya terkait kenapa sih pentingnya, karena di dalam tujuan pendidikan nasional itu sudah sangat jelas sekali ya bahwa pemetaan KI dan KD ini memegang peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sangat baik tentunya.